Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. Ayo. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarjibil qaraq tuqda bil awajatun al barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa alihi wasabi fi kulli matuna pasibadi di kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama dan paling utama dan tidak boleh terlupakan, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Kenapa? Karena barang siapa yang memuji Allah, maka pujian itu kembali kepadanya. Allah tidak butuh pujian. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh makan. Allah tidak butuh tidur. Allah tidak butuh disembah. Tapi yang membutuhkan adalah kita. Betul? Sekalipun kita tidak sholat, Allah tetap Tuhan. Makanya sholat itu buat kita. Jamaah, nanti kalau kita mati, tubuh kita masuk ke dalam tanah dimakan cacing. Ibadah kita, sholat kita kembali kepada Allah untuk di store. Kalau tidak ada sholatnya, maka ditagih. Kenapa tidak sholat? Maka dihukumlah dia, disiksa. Disiksa. Makanya perlu salat sunat. Mohon maaf tadi saya sudah maghrib isya di masjid Al Akbar ya. Sudah salat di sana. Tadi saya dengar ada masjid azan di sini, sangat dekat banget. Mana ya? Mohon izin saya tidak ke sana karena sudah tadi sholat. Jamaah, izinkan saya ceramah sampai jam 12. Sampai jam 10 aja ya. Ini luar biasa acara ini. Pengorbanannya luar biasa. Semua daunnya dihilangkan. Dihilangkan daunnya, Pak. Yang lebih hebat pagar yang hilang. Hebat loh ini. Luar biasa. Ini rumahnya luas. Kenapa luas? Karena hatinya yang luas. Alhamdulillah. Harusnya malam Ahad acara ini. Cuma karena saya mau ke Korea besok. 안녕하세요. 감사합니다. 지지바랍니다. 원다합니다. Mau ke sana. Jadi saya minta maaf, kita sudah janjian malam Minggu tanggal 9 di sini bermalam Minggu. Akhirnya Allah minta pengajiannya dipindahkan di malam yang paling mulia. Apa itu?
malam Jumat. Malam Jumat malam ibadah. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Mau dikabulkan doanya? Mau dikabulkan hajatnya? Ada permohonan? Coba memberi makan 60 orang di hari Jumat. Iya, gampang. Bikin nasi bungkus bawa ke masjid. 60 orang itu. Malah di masjid lebih dari 60. Bagus lagi, sesudah Jumatan pasti lapar-laparnya itu. Jamaah, mau dikabulkan doanya? Mau? Baca Yasin 41 kali. Waduh, lama dong. Tidak lama pakai teknik. Pak, sama ini teknik ceramah. Ustaznya kecil supaya kelihatan, bikin panggung. Suaranya kecil supaya mendengar semua, pakaikan mic. Itu teknik. Kasih layar supaya kelihatan. Sama, mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Ulama, enggak lama. Undang ibu-ibu 40. Baru sama-sama baca Yasin 41. Selesai sudah. Oke? Bilang saja. Mana saibul hajatnya? Mana beliau? Tidur. Saibul hajatnya lagi sibuk. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kalau semuanya berdoa, yang hadir ini kayaknya 5.000 ya. Lebih nih 5.000. Ini banyak banget ini. Ya Allah, mudah-mudahan beseknya cukup. Curang panitianya. Ini meja segini banyak kuenya, saya nggak ada. Pingin tadi saya, ya Allah kasih naik dong satu toples ke satu sini. Bercanda ya Allah. Saya ndak usah, bungkus aja naik di mobil. Mohon maaf ya, saya ceramahnya cuma sampai jam 10. Karena perjalanan kan 5 jam. Jam 3 saya harus ada di studio untuk syuting Islam itu Indah. Kalau selesai jam 12, 5 jam, saya sampai udah selesai acara. Jadi sampai, ingatkan aku kalau sudah jam 10 ya, karena perjalanan gimana gitu. Sesudah syuting sampai di Jumat kan dua tapingan. Habis itu langsung pulang dulu, mandi dan sebagainya, baru berangkat ke bandara lagi untuk ke Korea. Korea itu syuting Islam itu Indah. Ya, jadi karena semua Islam mendunia sekarang. Masa Cikijing aja yang mendunia. Islam itu Indah juga mau mendunia lah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Islam itu Indah sudah hampir 10 tahun loh ya. Belum lahir kau. Belum lahir ini. Udah lama Islam itu Indah ya. Enak kan acaranya? Dulu saya sendiri ya. Sekarang udah banyak ustadznya. Nggak apa-apa banyak. Yang penting saya tetap ada. Nggak ada urusan. Karena kita harus mempersatukan orang. Baiklah, ceramahnya panjang ini. Karena kita akan bahas tentang rumah tangga. Bagaimana membina rumah tangga. Ya berarti rumah yang ada tangganya. Maksudnya apa itu? Tangga itu bertingkat. Rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Tidak ada rumah tangga tidak punya ujian. Mulai dari rumah tangga Nabi Adam.
Rumah tangga Nabi Adam dan Hawa, kakek dan nenek kita, itu diuji ketika mau menikahkan anaknya Habil, Iglima dan Labuda. Itu terjadi pertengkaran, cuma nggak pernah dibahas. Rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada masalah. Tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Cuma bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Makanya nikahilah orang karena agamanya. Karena kalau cantiknya 50 tahun kemudian keriput. Karena kayanya kamu akan hina. Kalau cakepnya aduh, kena petir mati dia. Karena agama. Oke? Karena kalau agama engkau berlebih, dia bersyukur. Engkau kekurangan, dia bersabar. Kalau dia marah, engkau tetap dimuliakan. Kalau dia senang, engkau akan diangkat. Jadi gitu, nikahlah karena agama. Makanya bagus ini, sebelum pernikahan, akad nikahnya hari Sabtu, maka malam Jumatnya dinasehatin dulu. Karena tidak ada orang berpengalaman dalam rumah tangga. Tidak ada orang berpengalaman dalam rumah tangga, tapi belajar memperbaiki rumah tangga. Alhamdulillah saya bisa bicara ini karena 10 tahun 5 bulan 12 hari saya berumah tangga sama almarhumah istri saya. Kita tidak pernah bertengkar. Ini hebat ini. Rumah tangga aneh loh. Orang kaget semua. Dan ini rahasia tersebut ketika malam terakhir istri saya. Di malam terakhir. Iya, besoknya meninggal. Malam terakhir dikerumunilah orang karena sakit sudah. Ditanya, ayo kamu diimpus. Kalau tidak diimpus nanti marah Ustaz. Istri saya katanya marah. Jangan bilang begitu. Suami saya tidak pernah marah sama saya. Memang saya tidak pernah marah sama istri saya. Alhamdulillah. Bagaimana bisa marah? Saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Jamaah, istri tidak boleh dipukul. Kalau ada laki-laki yang memukul istri, suruh laki-laki itu pakai rok. Masa perempuan mau dipukul? Sosok suami itu melindungi istri. Istri saya berusaha membuat saya marah. Saya tidak pernah marah sama istri saya. Ngapain saya marah? Benar, kalaupun saya sama-sama beliau sengaja tidak masak supaya saya marah. Tidak marah saya. Maaf Kak, saya tidak masak. Oh tidak apa-apa. Kita makan di luar. Gitu. Tidak ada masalah saya. Apapun yang dimasakkan aku terima. Nasinya keras tidak apa-apa. Karena terbuat dari beras. Nasinya lembek. Iyalah karena dikasih air tadi. Nasinya angus karena dari api. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ingat ya, wahai suami-suami dimanapun berada. Nabi kalau marah sama istrinya, dipeluk istrinya. Langsung hilang amarah. Ya kalau bapak marah, istriku, sini ku peluk kau. Jangan istrinya, ya, tidak bisa. Memangnya kamu Thanos? Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ini belum dimulai. Mana pengantinnya? Yang ini, sini. 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 Ke dia. Apa? Ke dia. Ya. Ke dia. Ini pengantin laki-laki, pengantin perempuannya. Di mana pengantin perempuannya? Di rumah ya? Di dalam? Panggil aja.
Panggil kan ini yang mau dinasihati. Ini pengganti lama semua ini. Mana? Sini. Di sini dirimu. Sinilah. Pengantin perempuannya mana? Ayo sini. Dinasihatin. Soalnya maaf, kursi pengantinnya dipakai tentara. Tidak apa-apa karena belum dinikahkan kan. Tidak usah berdekatan, agak jauh sedikit. Ayo sini. Ini bukan. Agak majuin sedikit, takut nanti jatuh ke belakang. Agak majuin, Masya Allah. Umur berapa? 28. 8, Masya Allah. Kok kayak 27 ya? Sini, Neng. Wah, Masya Allah. Jamaah kayaknya saya mau pengantin juga. Istri saya sudah meninggal. Ya, tanggal berapa hari ini? Ya, sudah 10 bulan. Tidak apa-apalah. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ingat ya, siap berumah tangga? Siap berumah tangga? Semua ada masalahnya. Tapi kembalikan pada agama. Yakin kalau kembali pada agama aman semua. Ingat ya, rumah tangga itu adalah ibadah. Ibadah yang terlama adalah berumah tangga. Kalau puasa 12 jam. Mulai subuh sampai maghrib orang puasa. Kalau salat berapa jam? Nggak pakai jamnya. 5 menit. Kalau haji ya sebulan lah. Kalau haji, kalau umroh 9 hari lah. Orang biasa tinggalkan rumahnya atau 12 hari. Tapi kalau rumah tangga itu lama. Beranak cucu. Dan mudah-mudahan kebersamaannya sampai ke surga. Iya. Saya dulu waktu mau menikah, pada saat ibu saya mau pergi melamar, saya berdoa ibu saya pergi melamar. Iya. Terus malamnya, makanya kayak seperti ini pengajian. Saya bersalat sunnah istikharah. Kemudian saya bermimpi melihat saya berjalan sama istriku menuju tempat yang terang. Oh, saya bilang, inilah jodohku. Jodohku, maunya ku dirimu. Ingat ya, senantiasalah berkata manis. Ini cocok banget ini, serasi banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Umur, tidak usah perempuan tidak boleh ditanya umurnya. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh ditanya umurnya. Laki-laki tidak boleh ditanya pendapatannya. Tabu. Biarlah mereka atur semua. Nanti kalau sudah nikah tinggal di mana? Di mana? Oh, tentara ya? Oh, pantesan. Tentara itu kalau tentara ditanya, siap? Oh, ada siapnya. Oh, tentara itu. Kalau istri tentara berarti persit, nanti ikut ya. Karena itu di sidang kalau istri tentara itu. Bagaimana harus setia. Jangan pernah menghalangi karir suami, tapi dukung suami. Di balik laki-laki hebat, ada istri yang hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakangnya. Pokoknya, kalau tentara nggak usah diberitahu, pasti dia sudah siap, ditugaskan dimanapun, insya Allah. Karena tentara itu kan bertahap, ada pangkatnya nanti, insya Allah. Amin, amin. Dan ada namanya kedisiplinan, ada namanya kehormatan, aman itu kalau tentara. Saya salut. Makanya 4 anak saya, alhamdulillah, yang pertama insya Allah calon dokter, yang kedua calon tentara atau calon polisi, kalau tidak ya ansip lah.
Yang penting keamanan. Jadi yang pertama pengobatan, yang kedua keamanan, yang ketiga calon ustadz, seksi keagamaan, insyaallah calon ustadz, dan yang keempat calon pengusaha supaya ada pendapatan. Dan alhamdulillah doakan ya, insyaallah 2020 anak saya sudah diwisuda semua, wisuda TK. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Jamaah, bisa dimulai? Oh tukar. Oh ini mic saya ya. Pantesan beda baunya. Gak nyala. Mic-nya kayak mic Syahrini. Bling-bling. Oh jangan simpan nih, nanti bisa tanya jawab. Oh baterai mau diganti. Oh ini lowbat. Oh. Kasih lewat bapak. Bapak mau kemana pak? Itu enggak bisa lewat itu. Nah lo mau kemana? Jamaah, jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cinta, kasih, sayang. Cinta, itu kata-kata cinta kasih sayang. Harusnya tenang, cinta, sayang. Sakinah itu tenang. Selama belum menikah tidak tenang. Mau kasih tenang? Mau kasih tenang? Kasih nikah. Kalau anak-anak gadis pergi malam, ya Allah, kemana? Jangan pergi-pergi, tinggal hidup. Gampang, kasih nikah dia. Nggak bisa kemana-mana, ada suaminya. Pas mau kemana-mana hamil lagi. Pas mau kemana-mana lahir lagi. Gitu kan? Sama laki-laki. Kalau laki-laki tidak tenang, nginap di pos ronda lah, pergi ke rumah temannya lah, nginap di kafe lah, atau kemana lah. Mau kasih tenang dia, mau? Pas nikahkan dia. Tenanglah sudah. Jamaah, laki-laki tidak boleh tidak punya pasangan. Apalagi ganteng begini, banyak gangguannya. Bagus, pintar milih. Alhamdulillah. Asli mana? Tinggalnya di mana? Oh di sini. Oh ini orang Bandung. Oh ini rumahnya ya. Oh iya. Berarti Anda yang datang. Ingat ya, kalau jadi suami semua harta milik istri. Ya. Semua gaji kasih istri. Nggak boleh lagi laki-laki. Siapa laki-laki bukan istri yang pegang uang, berarti dia tuh belum percaya sama istrinya. Kalau mau uangnya berkah, semua yang dipegang istri semua. Setuju? Berkah itu. Karena laki-laki beda prinsip uangnya begini. Habis. Tapi kalau perempuan, kalau laki perempuan gampang masuk, susah keluar. Mau apa? Mau beli apa lagi? Belanja aja ditawar-tawar. Berapa harganya? Ditawar itu. Jamaah, saya akan nasihat 3. Semuanya dua-duanya ke laki-laki dan perempuan. Dua-duanya dinasihatin. Bagaimana jadi suami yang baik? Ingat ya, kalau sudah jadi suami ada 3 kewajiban suami. Mana tangannya?
Satu. Satu. Tugas suami adalah apa? Menafkahi. Tuh, dua, tiga. Kasih makan. Bukan tugas wanita memasak. Yang bertugas memasak adalah suami. Yang mencuci piring siapa? Yang cuci baju? Yang masak? Yang cari uang? Jadi tugas wanita. Mengandung, melahirkan. Pilih mana? Masak atau mengandung? Cuma wanita baik untuk meringankan beban suami, dia yang masak. Karena kan menafkahi, memberi makan. Jamaah, memberi makan. Berapa yang mau dikasih makan? 10. Mana itu? Mana yang bilang 10? 2 yang dikasih makan. Karena ada 2 yang mau dikasih makan. Makan di atas. Dua yang mau dikasih makan. Apanya mau dikasih makan? A dan I. Nggak usah ditunjuk mana. Banyak anak kecil. A. Nah, A. Kasih saya. Kasih itu. Nah. Tidak boleh tidak memberi nafkah. Nggak boleh. Dan mudah-mudahan tahun depan kita diundang lagi ke sini. Acara akikah. Acara akikah. Jangan tunda-tunda punya anak. Saya alhamdulillah 4 anak. Kita tidak, saya terus terang ya Allah. Kalau saya tidur selalu pegang tangan istriku. Kenapa saya pegang tangan istriku? Karena 4 anakku tidurnya di tengah. Saya yang paling ujung. Istri saya di tembok. Kalau saya tidak pegang tangan istri saya, jatuh saya dari ranjang. Menafkahi. Berapa? Nih Bu. Nih. Dia haus. Nih. Insya Allah kalau dia minum ini hilang hausnya. Maaf. Anak ganteng. Kasih dulu. Kasih. Kasih. Ya, kasih minum. 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 Jamaah. Oh jamaah. Nafkah lahir dan nafkah batin. Lahirianya dan batinnya. Bukan hanya ditransfer uang. Tapi engkau yang datang. Wanita itu perlu kasih sayang. Wanita itu perlu dibelai. Siapa yang mau suaminya panjang kasih sayangnya mau? Panjangkan rambutmu. Karena rambutmu dibelai. Sayang. Kalau
rambut pendek, sayang, sayang, sayang. Apalagi rambutnya banyak kutunya. Jamaah, berapa besarnya nafkah? Ada 3 macam. Yang pertama, sesuai kemampuan suami. Terima saja berapa yang dikasih. Tidak usah hitung-hitungan. Yang kedua, berapa kebutuhan istri. Tanya istrinya, dia butuh apa. Harus. Dia ngantuk, mau pulang. Pulang aja. Ngantuk, dia nangis ini. Saya tidak bisa melihat anak-anak menangis. Alhamdulillah anak saya 4 tidak ada yang nangis. Waktu ibunya meninggal cuma 1 kali saya lihat anak saya menangis. Itu pun ketika datang mayatnya. Dan itu pun saya rasa anak saya menangis karena lihat orang pada menangis semua. Jadi dia ikut menangis. Anak saya itu jarang menangis. Ketawa terus kayak abahnya. Pas datang mayatnya nangis. Lalu saya bisikkan, anak-anak, 4 anakku, mama sudah di surga. Mama sudah di surga. Diam semua, tidak nangis lagi. Oh, mama sudah di surga? Iya. Anak saya yang kedua bertanya, mama sudah di surga, Abah? Iya. Kita kapan? Nanti. Jamaah. Hilanglah itu ibu. Hilang dia. Wah, berkumpul dengan ibu-ibu yang menangis semua anaknya. Jamaah, berapa besarnya nafkah? Sesuai kemampuan. Berapa besar? Tidak pernah Islam mengatur nafkah sebesar harus segini. Enggak. Enggak. Karena kita tidak pakai duitan. Besar sesuai kemampuan. Kalau istri sesuai kebutuhan. Berapa butuhnya? Jangan tinggal di rumah ini kalau sudah nikah. Tidak boleh. Harus punya rumah sendiri. Minimal rumah dinas. Tidak boleh tinggal di rumah mertua. Kecuali diminta. Sebaiknya rumah sendiri. Kapan tinggal di rumah mertua? Setengah mati kentutnya. Masalah akan lebih besar. Mending berdua. Tata rumah tangga dengan baik. Tugasnya di Bandung ya. Oh, kemarin saya ceramah di sana deh. Sama Pak Panglima, Ibu Panglima. Bu Pangdam. Siliwangi. Iya. Aku bisa diundang lagi di rumah Panglima. Cuma tidak bisa. Duduklah Bu. Ini ceramahnya lama. Saya ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Dan ini belum masuk ceramah saya. Kamu kira ceramah saya sudah dimulai? Belum. Lanjut. Apa lagi? Dudukan semua. Duduk. Saya bukan penceramah yang singkat, penceramah yang lama. Kalau mau lihat ceramah saya singkat, khutbah Jumat. Kalau saya khutbah Jumat 15 menit, tidak mau lama. Bahaya, jangan lama-lama kalau khutbah. Sudah kentut 1 masjid belum berhenti. Sudah tidur 1 masjid belum berhenti, tidak boleh. Pendekkan khutbahmu, panjangkan salatmu. Jadi khutbah tidak boleh lebih panjang daripada salat yang 2 rakaat Jumat itu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jadi tanggung jawablah menafkahi. Nanti hari Sabtu pas akad nikah disuruh baca itu sigat taklik. Jangan memukul istri. Kapan istri dipukul sudah jatuh talak. Tidak boleh. Tangan saya tidak pernah mukul istri. Anak saya juga tidak pernah marah sama anak. Alhamdulillah. Heran orang.
Makanya anak saya rindu terus sama saya. Kata istri saya, jangan pernah marah sama anak kak, karena kakak jarang pulang. Nanti anak-anak tidak rindu sama kakak. Karena saya tidak pernah marah. Setiap saya datang pasti dijemput di bandara. Abah. Pas ketemu, handphonenya mana? Mau nonton YouTube. Jamaah, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sesuai kesepakatan. Bagaimana bagusnya? Karena bina rumah tangga dengan baik, atur keuangan dengan baik, serahkan keuangan sama istri. Nanti istri yang ngatur supaya bisa beli rumah. Amin. Beli sawah, beli kebun, beli mobil, beli semua barang. Tidak apa-apa. Harus. Karena nanti kita punya anak. Mungkin kebutuhan kita cuma sedikit. Tapi anak di masa depannya, dia butuh sekolah tinggi. Dia butuh banyak biaya. Harus begitu. Harus dipikirkan. Makanya orang yang menikah tidak miskin. Kalau ada pengangguran, kasih nikah dia. Tidak ada kerjanya. Kalau sudah nikah, pasti ada yang dikerja. Minimal istrinya dia kerja. Allah membantu 3 manusia. Allah membantu 3. Mau dibantu sama Allah? Mau dibantu sama Allah? Lakukan 3. Siapa yang dibantu 3 itu? Yang pertama, yang mengurus agama Allah. Makanya ustadz itu dibantu terus sama Allah. Iya, saya bikin usaha bangkrut, bikin jualan bangkrut. Kata ibu saya, gak usah, fokus aja ceramah mengajar di sekolah. Itu lebih berkah. Kalau usaha bangkrut terus. Kalau ustaz jualan, beli, gak ada uang, ambil saja. Wah, bangkrut lah kita ini. Yang kedua, mau dibantu sama Allah? Mau? Yang pertama tadi urus agama Allah. Apa yang diurus? Menjadi pengurus masjid. Menjadi pengurus masjid. Urus masjid, urus agama Allah, urus umat. Amin. Bikin majelis taklim. Bagus ini ibu-ibu. Putih-putih semua. Tepuk tangan dong ibu-ibunya. Ini majelis taklim apa bu? Babus Salam. Ini Babus Salam campur. Jamaah. Yang dibantu oleh Allah yang kedua, ibu itu anaknya sudah gede, masih digendong. Mana bapaknya? Anak yang digendong yang masih menyusu. Itu sudah minum susu. Berarti 2 tahun. Kalau sudah 3 tahun, Pak, enggak usah digendong. Itu sudah SMA itu. Sudah kumisan masih digendong. Jamaah. Yang kedua, yang dibantu oleh Allah adalah orang yang mau bayar utang. Makanya banyak ibu-ibu main cicilan. Kalau ada cicilan bu, rajin kita kerja. Kenapa? Ada cicilan mau dibayar. Tapi kalau tidak ada cicilan bu, santai aja di rumah itu. Ada tidak ada tidak apa-apa. Tapi karena ada yang dibayar per bulan, uang motor, uang daster dicicil. Sudah sobek-sobek belum lunas. Cicil panci, diketok pintu rumahnya.
ada tukang apa namanya? Ada tukang kredit. Langsung beritahu anaknya, kalau datang ke tukang kredit, beritahu mamaku keluar. Maka sembunyilah dia di belakang gorden. Mana ibumu nak? Kata mama saya keluar. Tapi kelihatan kakinya di bawah gorden. Kata tukang kredit, beritahu mamamu kalau keluar kakinya dibawa. Kenapa? Saya lihat kakinya di situ. Jamaah, lanjut. Ada motivasi. Tahun ini nikah, tahun depan punya anak, tahun depannya punya rumah, tahun depannya lagi punya mobil, tahun depan punya usaha. Harus begitu. Jangan ngandelin gaji. Gaji tentara. Gaji tentara berkah. Bukan sedikit tapi berkah. Banyak itu gaji tentara. Nggak usah disebut ya. Memang berapa Pak? Rahasia. Nggak boleh ditanya. Saya kalau ditanya Ustaz berapa gajinya, saya marah itu. Nggak boleh bicara uang orang. Malu kita sama Allah. Haram hukumnya meminta. Siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Makanya saya duduk tadi di sini, tidak minta toples itu naik. Di bawah banyak toples, di atas cuma air minum doang. Saya tidak mau minta. Padahal saya tertarik dengan kue yang putih itu. Haram hukumnya meminta. Jangan pernah minta. Hidup jadi mulia. Oke? Jangan mengemis. Coba lihat. Ada orang siang malam cari uang. Cari apa namanya itu? Apalagi? Dus-dus. Apalagi? Botol-botol. Itu orang mulia itu. Mereka tidak punya utang di bank itu. Karena tidak ada yang mau kasih utang. Bisa jadi rumah besar, rumah tinggi, bertingkat-tingkat. Bisa jadi banyak utangnya di bank itu. Banyak kreditnya. Betul tidak? Kita bahagia. Naik sepeda sama suami. Dibonceng. Tentara itu kalau orang naik motor. Kalau lingkaran penuh, orang pacaran. Perempuannya gendut. Kalau sudah setengah lingkaran, suami istri. Karena sudah hamil. Kalau motornya yang dipegang, bapaknya yang bonceng. Kalau helm yang dipegang, tukang ojek yang bonceng. Jamaah, lanjut. Ini belum masuk ceramah saya. Pokoknya lama ini. Udah jam berapa kah? Tadi jam 8 mulai, sekarang sudah jam 9. Sudah 1 jam. Nggak terasa ya? Tapi saya merasakan. Nggak apa-apa lama, kapan lagi saya bisa ke sini? Kemarin itu pada berangkat semua saya ke Turki Pak. Pak, waktu berangkat Ustaz Sam semua karyawan, saya lagi ada di Turki. Jadi bulan kemarin saya ke Turki, bulan ini saya ke Korea Selatan. Bulan depannya saya ke Dubai. Januari saya ke Palestina dan Mesir. Bapak boleh mendunia, tapi saya keliling dunia. Kalau mau bulan madu minta izin, mending ke Mekah. Umroh. Umroh
salat di Masjidil Haram, pas di Ka'bah, segi empat kan Ka'bah kan, salatnya 8 penjuru. Pindah lagi sudut berikutnya, 2 rakaat, pindah. Salat duha 8, berarti 6. Berarti berapa itu? 4 arah kan? 6, 12 lah. Berarti 6. Ambil salat sunat taubat sama salat sunat hajat, 8 penjuru. Segi 4, 8. Maka insya Allah rezeki kita 8 penjuru. Gitu caranya. Kalau saya lihat Ka'bah, kan ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Ka'bah dapat pahala, melihat air Zam-Zam dapat pahala, melihat Al-Quran dapat pahala. Yang keempat, melihat wajah orang tua dapat pahala. Dan yang kelima, melihat wajah Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Memang kalau saya ceramah, anak-anak kumpul semua. Datang semua anak-anak itu. Mungkin kalau Ustaz lain kabur-kaburan, main semua. Kalau saya enggak, berdiri duduk semua. Karena mengira saya temannya. Dan tidak ada yang main, karena saya yang main-main. Saya berpikir bagaimana cara saya pulang ini. Nanti kawal saya ya. Utamanya baju seragam ini. Sudah dikasih baju gratis lagi. Baju panitia. Bisa dimulai ceramahnya? Nanti hari Sabtu 4 sigat taklid yang dibaca. Yang pertama, cuma 2 bersaudara, perempuan semua. Masya Allah. Wow, satu buat saya, masih kecil dia itu. Hebat. Mana bapaknya? Masa tidur lagi? Selamat Pak, punya 2 anak gadis. Anak laki-laki itu kebanggaan, anak perempuan itu kesayangan. Perempuan laki-laki sama. Kalau Anda cuma punya anak perempuan, insya Allah akan dapat anak laki-laki. Kalau Anda punya anak laki-laki, insya Allah akan dapat anak perempuan. Memang begitu kehidupan. Kalau saya alhamdulillah 3 anak perempuan saya, 1 anak laki-laki saya. Munawwarah, Munira, Munawwar, Masitatun Naira. Munawwarah, Munira, Munawwar, Masitatun Naira. Semua Maulana saya. Jamaah, ingat ya, sigat taklid yang pertama, tidak boleh memukul istri. Lindungi, apalagi saya ini halus orangnya, tidak keras suaranya. Dia juga lembut kelihatan mukanya. Tapi tentara, pas dulu. Wah. Kayaknya banyak anaknya ini. Udah disunat. Yang kedua, tidak boleh tidak menafkahi, batas nafkah 4 bulan. Kapan tidak dikasih gajinya 4 bulan? Lapor. Jadi yang terima gaji nanti dirimu ya. Panggil apa? Oh sudah terima. Udah. Nalo. Jadi suami, saya begitu juga. Saya tidak punya rekening. Yang punya rekening istri, semua uang lari ke istri. Bahkan istri saya nanya, kenapa rumah atas nama saya Kak? Ya, untuk kamu. Tanah untuk kamu. Beli mobil atas nama dia. Terus kakak punya apa? Saya sudah punya dirimu. Suci. Kalau semua harta atas nama istri, yakin turun ke anaknya. Ini rumah untuk anakku, ini tanah buat anakku, betul tidak? Itulah hebatnya perempuan. Tapi kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya istri terbalik.
Tidak. Ibu mau suaminya jatuh cinta terus sama ibu? Mau? Baca doa ini. Mumpung malam Jumat. Kalau bikin kopi atau teh diaduk, bacakan ini. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Ya Allah, kering airnya sungai Al-Kautsar, baru kering cintanya kepada aku. Kasih minumlah dia. Tapi jangan pakai ludah. Wah. Jangan. Kalau suami tidak selingkuh, mau suaminya tidak melirik janda? Mau suaminya tidak melirik ke pelakor? Bacakan di sininya, di lehernya sini. Supaya dia tidak melirik. Sini. Ini ada lubang di sini. Ada di sini. Sini. Bacakan di sini. Surah Al-Fatihah 41 kali. Gampang. Waktu dibonceng motor, bacalah. Lumayan. Dibonceng motor dari Jakarta ke Majalengka. Hatam Quran itu. Susah Ustaz. Susah. Gampang. Papa tidurlah, aku pijit. Balik. Bilang suaminya, sudah lama, nanti kamu capek, baru 20. Kata Ustadz 41. Istri mau suaminya jatuh cinta terus, puaskan 3. Apanya mau dipuaskan? Matanya, mulut, matanya, perutnya. 1, 2, 3, matanya, perutnya. 1, 2, 3, matanya, perutnya. Insyaallah aman itu. Cara puaskan matanya, berdandan. Perawatan, medikur, pedikur, cukur. Berdandan, jangan tidak cantik. Kan aku sudah nikah. Justru orang sudah nikah, sudah punya suami, makin cantik. Pakai daster terus. Ya Allah, nggak mandi. Pak, mau makan apa? Jangan. Jamaah, calon jenderal loh, masih muda. Insyaallah, ya, urus terus pangkatnya. Urus, insyaallah. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti dia datang lagi sini sudah jadi jenderal. Yang begini ini nih, amin. Jangan pandang enteng anak-anak ini. Nanti dia jadi orang hebat ini masa depan. Makanya ada yang mau jadi dokter? Angkat tangan mau jadi dokter. Ada yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi tentara? Bagus. Ada yang mau jadi pemain bola? Ada yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Ada yang mau jadi pasien? Pasien itu. Lanjut. Puaskan perutnya. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu
Kenapa laki-laki banyak ke tempat lain? Karena tidak ada makanan di rumah. Kasih masak yang enak-enak. Apa kesukaan suami? Apa kesukaannya? Goreng telur sama mie goreng. Mie goreng sama goreng telur. Sama sambal. Gampang sekali. Tapi ingat ya, kalau sudah punya istri, tidak boleh makan di luar. Saya itu tidak suka makanan yang dibeli. Apa itu? Sayur. Ini sayur dibeli ini kan. Coba kasih aja yang lain. Saya dibuatkan sayur oleh tanganmu. Iya. Karena kita punya anak santri di bawah 20 orang. Jadi makanan itu bisa turun ke bawah. Woi, lagi ngapain kau? Woi. Orang lagi ceramah kau juga main-main di situ. Sunat kau. Saya itu tukang sunat loh. Kalau ada orang tidak sunat, aku sunat. Apalagi kalau orang gede, Ustaz, saya mau masuk Islam. Udah sunat? Belum? Mari, saya sunat. Masuk ke kamar. Panggil dokter, datang, ada yang mau disunat. Tidak boleh di luar, harus di kamar. Kenapa? Supaya orang tidak tahu. Sunatnya pakai klip. Jadi sudah sunat, pakai celana langsung. Iya. Kenapa dia? Jangan main jangkrik. Siapa yang maini binatang, nanti di hari kemudian kau yang dimaini. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh menyiksa binatang. Ibu-ibu, kalau cuci piring mau buang air cuciannya, lihat dulu jangan sampai ada semut. Langsung ke lubang aja. Jangan langsung dibuang. Itu banyak semut. Berteriak itu semut, tsunami. Sebagaimana Nabi Sulaiman bergerak sama apalagi tentaranya. Nabi Sulaiman berhenti. Ada semut. Saya alhamdulillah tidak pernah bunuh nyamuk. Karena tidak ada nyamuk. Saya 8 tahun tinggal di Jakarta, tidak pernah bunuh nyamuk. Padahal pintu saya buka, tidak ada nyamuk yang masuk. Apa rahasianya, Ustaz? Karena saya tinggal di apartemen lantai 24. Setengah mati nyamuknya naik. Sekarang saya tinggal di rumah. Tekniknya apa? Kalau jam 5 kunci semua pintu. Tidak ada nyamuk yang masuk. Itu tekniknya. Tidak boleh ada sampah di kamar. Tidak boleh ada bekas-bekas makanan. Sehingga tidak ada semut. Itu tekniknya. Bersih. Jamaah. Alhamdulillah bahkan kucing pun tidak ada di rumah. Karena saya takut sama kucing. Lanjut. Baiklah kita mulai ceramahnya. Ini belum masuk ceramahnya. Jadi yang pertama, jangan pukul istri. Ingat, orang tuanya tidak pernah pukul. Kelihatan. Tidak pernah dipukul sama orang tua ya? Gak pernah. Gak pernah dimarahi. Gak pernah juga. Kelihatan. Bapaknya baik, mamanya baik. Saya sudah lihat bapaknya tadi. Beliau tunggu saya di masjid dengan sabarnya. Jamaah, saya tadi dikasih masuk di kamar. Kamarnya bagus. Dikasih makan. Saya nyesal sedikit ambil. Ternyata enak banget itu dagingnya tadi. Maaf ya panitia. Jangan kaget kalau saya makan. Saya itu kalau makan satu macam. Tidak suka bermacam-macam. Nasi, daging sudah. Nasi, ayam. Kalau ikan. Tidak suka bercampur-campur. Kue juga begitu. Satu macam aja. Banyak. Jamaah.
Yang kedua, siga taklid yang kedua tidak boleh tidak memberi nafkah. Batasnya 4 bulan. Sekalipun Anda tugas kemana-mana, sebelum 4 bulan harus balik. Aku ditugaskan di Papua, bawa istri. Kalau istri tidak bisa ikut, maka Anda yang pulang sebelum 4 bulan. Tidak boleh tidak. Oke? Yang ketiga, tidak boleh tidak menyapa selama 6 bulan. Tidak boleh musuhan. Enggak ngomong. Kalau dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari bermusuhan. Kapan lebih dari 3 hari kata Nabi? Sudah dendam. Kenapa dilarang bermusuhan lebih dari 3 hari? Karena kalau lebih dari 3 hari berarti dia sudah dendam. Sudah berubah dari musuh menjadi dendam. Makanya Aram memutuskan silaturahmi. Mohon maaf, ini mulut dijaga ya. Tidak boleh. Walaupun perempuan cerewet, perempuan itu cerewet. 17.000 kata-kata yang keluar dari wanita. Maaf ya, saya terus terang. Kalau laki-laki cuma 5.000, makanya saya tadi diem aja di mobil. Masuk kamar diem. Tidak mau saya keluar dulu ngobrol. Nanti habis 5.000 kata-kata. Kita mau ceramah 2 jam di sini. Kan begitu. Nanti lobet. Makanya Ustaz mau diajak ke, janganlah. Saya istirahat aja dulu. Nanti selesai acara mau kemanapun terserah. Yang penting selesaikan dulu tugas saya ceramah. Karena bahaya nanti saya lobet. Saya kan harus semangat. Aku jadi malu. Saya nuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Naik sedikit penjual jamu. Di atas Agin, tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Dua-dua di belakang film India. Dua-dua di depan Pak Ustadz. Bulan Jamila. Ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi. Perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ijabahan. Istri pejabat. Rido Roma. Chris John. Mak Lampir. Akhirnya Mahabharata. Ingat, yang paling penting lagi nih, hati-hati tidak boleh tidak ada kabar 2 tahun. Harus ada kabar, tiba-tiba menghilang. Menghilang, tiba-tiba datang ada istri. Bu, doakan suami ya. Kayaknya enggak merokok ya, enggak kan? Rokok, usahakanlah rokoknya dikurangilah. Ya, kalau perlu berhentilah. Supaya uang rokoknya bisa dikasih istri lagi. Amin. Jamaah, karena itu rokok kencingnya iblis. Waktu iblis diusir dari surga, iblis menangis. Saking kerasnya nangisnya, kencing-kencing dia. Dan kencingnya jatuh ke bumi. Itulah yang menjadi rokok. Selama ini Anda mengisap kencingnya ini. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Tugas laki-laki ada 3. Ini dulu ya, nasihatin di sini. Nanti habis itu nasihat di sini. Habis itu dua-duanya dinasihati. Oke? Udah. Ingat ya. Tik. Oh, tapi sudah sidang kan? Sudah sidang. Kalau istri tentara itu disidang. Kemudian semua rekeningnya dipindahkan ke istri. Itu ya.
Itulah hebatnya peraturan. Dan tidak boleh beristri dua kalau tentara. Kalau beristri dua langsung dipecat. Gitu ya? Gitu ya Pak? Lanjut. Yang kedua, melindungi istri. Ingat, istri harus dilindungi. Sayang, sini nah sayang. Oh nyonyo. Kalau perlu gendong istri. Udah digendong? Belum. Nanti setelah nikah gendong. Mulai sekarang gendong. Karena kalau nanti tahun depan sudah susah digendong itu. Lanjut. Ibu, angkat tangan ibu yang pernah digendong sama suami. Kayaknya tidak ada ya. Minimal palanya yang digendong. Caranya dia bersender sama suaminya. Mau suaminya mau bersender sama suami, mau naik pesawat. Kalau naik pesawat pasti berdekatan, tertidurlah istri di pundak suami. Air liurnya turun. Berikutnya, tugas suami yang ketiga, ini yang paling susah. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya katakan tepuk tangan? Anda akan mendidik istri, sementara istrinya sudah aman, terima beres sama mertua. Mana mi bapaknya ini? Terima kasih sama ayah ya. Abi, terima kasih sama Abi. Karena Abi sudah mendidik istrimu, udah pakai hijab. Oh enak banget, terima beres. Rumahnya gede lagi, beres. Abinya baik lagi. Alhamdulillah. Toko masyarakat. Sebagaimana tadi Pak Camat udah panggil semua. Toko masyarakat, toko agama. Sampai satu yang kelupa. Toko bangunan. Sekarang karena sudah setengah 10, sisa 20 menit jam 10, saya mau nasihati di sini. 20 menit. Mohon izin, malam itu dibagi 3. Sepertiga malam yang pertama 4 jam. Jam 6 sampai jam 10, 7, 8, 9, 10. Gunakan bermasyarakat. 4 jam yang kedua, jam 10 ke jam 2, 11, 12, 1, 2. Gunakan haknya tubuh istirahat. Dan 4 jam berikutnya, jam 2 ke jam 6. Gunakan haknya untuk Allah disembah. Jam 2 ke jam 6, 3, 4, 5, 6. Itu dibagi 3 malam. Jangan kemalaman. Gak boleh. Tapi itu penjual balon belum habis balonnya saya lihat. Nasihat buat wanita. Wahai ibu-ibu. Ibu-ibu. Satu aja nasihat buat wanita. Konsep rumah tangga saya, kenapa kita tidak pernah bertengkar? Suami sabar terhadap istri. Sementara istri harus taat kepada suami. Itu konsepnya. Itu aja. Sabar. Istri marah-marah. Sabar. Karena istri itu sebentar-sebentar ngambek lagi. Dari mana? Jangan tarik bajuku. Tidak ada yang tarik, kesangkut. Jamaah. Tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Orang kaya ada masalahnya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik ada masalahnya, orang jelek jelas. Orang kaya penyakitnya, leper, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisul, pak gatal-gatal. Kalau orang kaya sakit dibawa kemana? Ke Singapura, rumah sakit gede, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bandung, sakitnya parah. Tapi kalau orang miskin penyakitnya di mana? Puskesmas. Karena penyakitnya orang miskin puskesmas. Pusing keseleo masuk angin.
Obatnya cuma satu itu kalau di puskesmas. Antalgin. Sakit kepala, nih antalgin. Sakit perut, antalgin. Semua antalgin. Sakit gigi, potong 2. Setengahnya masuk di lubangnya, satunya diminum. Kalau besar itu obatnya. Disimpan di sendok, dikasih air, hancurin baru minum. Jamaah. Lanjut. Kalau begitu kita nasihati sang wanita. Nasihat wanita cuma satu. Apa itu? Jagalah lubang-lubangmu. Itu aja. Lubang apa yang dijaga? Ada berapa lubang? Ada 9 lubang. Coba dihitung. 1, 2, 5, 6, 7. Sudah. Sudah cukup. Sudah 9 lubangnya. Coba hitung. Gak usah tunjuk yang 2. Karena itu pasti ketahuan dimanapun berada. Walaupun mati lampu ketahuan di mana tempatnya. Mau tahu yang 2 itu? Utang Kalimantan. Turun-turun Mataram. Di bawahnya goa. Di bawah goa Sumbawa. Di sampingnya Toli-Toli. Di bawah Toli-Toli bau-bau. Di samping bau-bau NTT. Di bawahnya pusat Jakarta. Yang saya maksud 2 lubang itu berada di daerah Maluku dan sekitarnya. Lubang mata. Wahai ibu-ibu, jaga matanya. Jangan lirik kiri kanan. Apa itu? Udah diganti lemarinya. Kita kapan? Itu sudah diganti kulkasnya 6 pintu. Kita kapan? Masih 1 pintu kulkas kita. Itu TV-nya besar. Kita kecil. Kita kapan? Kata suaminya, mama jangan lihat tetangga sana sini. Lihat tetangga sana, istrinya sudah diganti. Kita kapan? Jamaah, jaga mata ya. Makanya tinggal aja itu. Ada namanya rumah, ada rumah dinas kah? Nah di situ aja di rumah dinas. Enak rumah dinas itu. Istrinya dibayarin ya? Enggak juga ya? Listriknya dibayarin. Bayar sendiri. Gratis, wow. Airnya? Bayar bulanan? Di sana aja. Baru rumahnya sama semua, nggak ada yang beda-beda. Karena rumah dinas. Jadi tidak ada iri hati. Mata, jaga lubang mata. Habis itu jaga lubang hidung. Karena banyak orang kurang bersyukur. Kenapa saya makannya satu macam? Mau tahu rahasianya? Supaya sehat. Makan saya pernah ada acara pernah di Bandung itu. Saya masih ingat tahun 2000. Tahun 2001 kalau tidak salah itu. Disajikan makanan. Mejanya panjang, semua makanan ada. Kebetulan saya kan anak pesantren. Di pesantren makannya satu macam. Gak ada pilihan. Ambillah saya nasi sama ayam 1 potong. Janganlah saya. Tidak tergoda sama yang lain. Biar banyak makan, tidak aku ambil. Saya lihat teman saya, ya Allah banyaknya diambil. Saya beritahu, kok bisa habiskan itu? Ustadz, kesempatan.
Dia tidak menyangka ternyata di ujung meja panjang ada kasir. Ternyata dibayar. Untung saya cuma ambil 2 macam. Jadi saya cuma bayar 6.000. Dia bayarnya banyak. Itu pun dia colek saya, Ustadz apa? Ambil sebagian. Kesempatan. Jamaah, lanjut. Ini hidung dijaga. Jangan sampai mengkerut. Apa itu mengkerut? Mencari keburukan suami. Masa lalu biarlah masa. Nih, hidung, jangan cari kekurangan suami. Sudahlah. Makanya sakinah mawaddah itu menerima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Terima mudanya, terima tuanya. Terima sehatnya, terima sakitnya. Terima. Oke? Hati-hati. Siapa yang membenci suaminya di tanggal tua, hati-hati. Sungguh tanggal tua itu sudah dekat tanggal baru. Ya iyalah. Lanjut. Jaga mulut. Hati-hati. Kenapa wanita banyak di neraka? Karena menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Tidak boleh. Kalau mau marah diam. Istri saya kalau marah itu diam. Oh pasti dia lagi marah ini. Kenapa dia diam? Saya lihat istri saya diam. Kalau kodenya dia, kalau diam pasti ada yang dia tidak suka. Dia lagi marah kali. Diam terus. Pasti tidur. Jamaah, selanjut. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Apa yang kau ucapkan itu jadi doa. Itu jadi doa. Makanya hati-hati. Kata Krisdayanti, pilihlah aku jadi pacarmu. Ketemu Raul, Anan ditinggal. Kata Syahrini, jangan memilih aku karena yang pilih orang Jepang. Asanti jodohku, maunya ku dirimu. Menikahlah sama anak, udah 2 anaknya. Ayu Ting Ting lagunya salah alamat. Sampai sekarang suaminya tidak pulang. Salah alamat. Cita-cita sakitnya tuh di sini, digugat sama suaminya. Saskia Gotik 1 jam saja, 1 jam setelah lamaran putus. Ada yang pernah nyanyi itu, bangun tidur lagi. Sampai sekarang tidak bangun. Karena udah mati dia. Unna libasul lakum wa antum libasul launna. Ingat saling jadi pakaian, menutupi, ya, saling menutupi. Ini mulut dijaga. Tidak ada orang tahu rahasia rumah tangga kita kecuali kita yang sebut-sebut. Itulah hebatnya istri saya. 100 hari sebelum meninggal, emasnya semua disumbang ke masjid. Maaf, emas sudah tidak ada. Saya sudah sumbang semua di masjid. Apa? Sebulan sebelum meninggal, uang di rekening diberangkatkan orang umrah semua. 40 orang. 1 jam sebelum meninggal, saya lihat rekeningnya ada sekitar 100 lebih. Sumbangkan lagi semua. Kosongkan itu rekening. Karena istri saya kelihatan mau menyumbang terus. Meninggal istri saya. Pusing saya. Kenapa? Habis uang. Terus ini kan di rumah sakit mau bayar. Waduh gimana caranya? Mayat mau dikeluarkan. Terus tidak ada uang. Bawalah mayatnya, tiba-tiba datang kepala rumah sakit. Ustadz, dibisik saya. Ustadz, 0. Apa ya 0? 0. Gratis, tidak ada yang dibayar. Aduh, itu yang saya tunggu. Dicoret semua, lunas.
Aku terharu. Makanya sudah 10 bulan tidak menikah, habis emas. Bercanda. Insya Allah saya akan besarkan anak-anakku semua. Kalau saya menikah, saya bahagia, anak saya belum tentu bahagia. Biarlah saya besarkan anak-anaknya istriku. Amin. Amin. Nanti kapan saya menikah, nanti dialah yang pilihkan saya. Lumayan, satu anak satu. Seperti 4, carilah yang pertama orang Sunda. Kenapa? Cantik-cantik. Yang kedua carilah orang Jawa, pintar masak. Yang ketiga cari orang Padang atau orang Bugis, pintar dagang. Yang keempat carilah orang Medan atau orang Makassar. Buat apa? Untuk mengurus yang 3 tadi. Baik, karena waktu kita lanjut. Telinga, jaga telinga. Abah, Abi, bisa kesini Bi? Ya. Mana Umi? Umi. Sini. Ayo. Abi, maaf Bi. Mau didoakan. Tinggal 7 menit jam 10 ini. Tidak terasa 2 jam sudah. Tidak ada yang bergerak. Belum dimulai ceramahnya ini. Sini. Abi. Mana Umi? Kita doa. Adiknya juga. Adik yang cewek itu. Yayang. Sini. Di dia. Di sini. Tepuk tangan dulu untuk Abi. Abi orang hebat. Bisa menikahkan. Insya Allah hari Sabtu saya titip. Abilah yang menikahkan anaknya sendiri. Itu lebih mulia. Karena anak perempuan itu milik ayahnya. Anak perempuan itu milik ayah. Kalau anak laki-laki milik ibunya. Memang begitu. Itu aturan. Makanya kalau menikah, abinya yang menjadi walinya. Ya kalau perlu dia menikahkan. Kalau laki-laki milik ibunya. Maka nanti kenali ibunya. Karena suamimu adalah milik ibunya. Sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ingat ya. Masih ingat waktu kecil? Masih ingat ketika dalam kandungan? Tidak ingat lah kalau dalam kandungan. Masih ingat waktu kecil? Dimanja-manja, disayang-sayang, diantar ke sekolah, didandanin. Belum sempat berbakti, tapi harus pindah ke suami. Karena bakti seorang anak perempuan ketika sudah menikah, maka beralih kepada suaminya. Abi, ikhlaskan. Tidak pernah pisah sama orang tua. Tapi kali ini harus pisah untuk mendampingi suami tercinta. Doakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Buka tangannya semua berdoa. Buka tangannya. Letakkan tangan sejajar dada kalau berdoa. Ini malam-malam Jumat. Malam diijabahnya doa. Minta semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Karena anak perempuan milik ayah. Maka ketika anak perempuan itu menikah, maka orang tuanya akan dibangunkan satu istana. Allah. Ya Allah.
Engkau anugerahkan kepada hamba. Engkau anugerahkan kepada hamba Amanah yang begitu besar. amanah yang begitu besar Berupa anak. berupa anak. Ya Allah, Ya Allah, aku besarkan anak itu. aku besarkan anak itu. Aku jaga kemuliaannya. Aku jaga kemuliaannya. Dan akhirnya Dan akhirnya aku serahkan kepada laki-laki aku serahkan kepada laki-laki yang akan memikul tanggung jawab yang akan memikul tanggung jawab lahir batinnya. lahir batinnya. Ya Allah, Ya Allah, aku titip anakku aku titip anakku dalam agamamu, dalam agamamu, dalam keimanan. dalam keimanan. Ya Allah. Yang hadir, ayo semua tangannya ke dada semua. Ke dada semua. Ke dada. Ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa padamu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Pak Yai, saya suka Pak Yai ini. Bajunya lebih bagus dari saya. Pak Yai, mohon doanya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina karimina wa tuhrina lana Muhammad salim an kulli sadatina rasulillahi ta'ala ajma'in amin ya rabbal alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika abstani Allahumma aftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal salamah wa abal afiyah wa abal ilmi wa abal rizki Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min durriyatina ummatam muslimatalak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semua doakan buat kedua mempelai. Makasih banyak Pak Yai. Pak Yai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan berkailah rumah tangganya sebagaimana Engkau telah memberkati rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah cinta dan kasih sayang dan keturunan yang terbaik sebagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, anugerahkanlah kemudahan rezeki sebagaimana Engkau telah memudahkan rezeki Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu ya. Boleh, boleh. يا نور العين يا
on the